Alhamdulillah kalau kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menunjukkan suatu gambar. Silakan kalian deskripsikan dari gambar padi ini. Apa sih yang dimaksud dengan padi? Padi itu yang dijadikan apa? Makanan apa? Nah, silakan kalian mengamati padi. Ibu beri waktu 2 menit. Ketika waktunya sudah habis, Ibu akan bertanya. Ya, waktunya sudah habis ya. Coba kalian diskusikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan padi ini dengan teman-teman. Kalian cocokkan jawaban kalian, lalu kita menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban kalian. Ya, apa sih padi ini? Padi ini adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Karena sebagian besar mayoritas Indonesia ini memilih nasi untuk sebagai makanan pokoknya. Nah, padi ini bisa ditanam di permukaan dingin atau di permukaan panas. Selanjutnya, kalian buka buku pada halaman 1. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nanti Ibu tanya apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan tersebut. Ya, waktunya sudah habis ya. Dari teks bacaan itu, mari kita tarik kesimpulan. Nah, di sini sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Kalian tahu tidak, nasi ini berasal dari mana? Nah, nasi ini berasal dari beras, dan beras berasal dari padi. Selanjutnya, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi ini berasal dari beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya, menjadikannya sebagai makanan pokok. Nah, padi ini dapat tumbuh di daerah panas dengan cuaca hujan tinggi, dan daerah utama penghasil padi ini adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahap pertumbuhan padi. Tahap pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, benih atau biji padi itu dimasukkan ke dalam karung goni. Nah, dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkembangan benih bersamaan dengan tumbuhnya benih-benih padi tadi. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di suatu lahan yang sementara. Setelah ditanam di dalam suatu lahan sementara, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Nah, setelah itu berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Itu berwarna kuning yang menandakan bahwa padinya telah matang dan siap kita panen. Nah, tumbuhan yang
sering kita konsumsi setiap hari? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, seperti wortel itu termasuk tumbuhan ya. Ini yang sering kita konsumsi setiap hari. Contohnya ada kangkung, bayam, pisang, mangga, dan masih banyak di sekitar kalian tumbuhan yang sering kita makan. Nah, ada yang tahu tidak tentang gambar-gambar ini? Ya benar, ini ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan pantai? Nah, pantai ini adalah dataran yang berbatasan langsung dengan daerah laut. Nah, sedangkan dataran rendah, di mana permukaan bumi itu yang memiliki datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Nah, sedangkan dataran tinggi suatu permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang apa sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari. Kita sudah selesai mempelajari tentang lingkungan hewan dan tumbuhan. Lingkungan. Ya, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran pertama tentang hewan dan tumbuhan di lingkunganku. Ibu akan bertanya apa saja yang telah kalian pelajari, yang kalian dapat tentang materi ini. Ya, pertama tentang padi, tentang pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Padi ini adalah suatu tanaman yang sangat penting di Indonesia karena sebagian besar mayoritas Indonesia ini menjadikan nasi sebagai makanan pokok, di mana nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Nah, sedangkan pantai adalah suatu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan dataran tinggi permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Untuk dataran rendah sendiri, dataran suatu permukaan bumi yang datar dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.